Bil
wasallam. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan Allah hitung sebagai ibadah kita. Allah berikan pahala-pahalanya. Allah hapus dosa kita, Allah naikkan derajat kita, dan mudah-mudahan Allah selalu beri kita sehat dan afiat, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat pikiran kita, sehat jiwa kita, sehat juga akal kita, sehat juga rezeki kita dalam keadaan yang halal, yang berkah, yang manfaat, yang bisa kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan telah yang terusnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita dimasukkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih suasana Isra Mi'raj. Ya. Saya mau sedikit cerita saja ya. Kita cerita tentang perjalanan Isra Mi'raj yang insyaallah tidak panjang. Jadi kita singkat seingatnya saja. Semoga-mudahan ini tidak salah. Ya, insyaallah ini tidak salah. Artinya karena banyak riwayat, ya, karena banyak riwayat. Cerita awalnya kejadian Nabi Muhammad SAW sebelum beliau itu diberangkatkan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu terjadi yang namanya Amul Huzn, ya, tahun kesedihan. Kenapa kok tahun kesedihan? Karena pada waktu itu Nabi itu kalau dakwah itu selalu banyak rintangan, ya, capek, penolakan, penghinaan dan sebagainya. Pada waktu itu ada yang nameni, apa bahasa Indonesia, membantu. Jadi ada dekengannya, ya, backingnya itu ada, yaitu dua orang sosok yang mulia. Yang pertama adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Yang kedua adalah istrinya, yaitu Sayyidatuna Khadijah Kubra. Ini dua orang yang luar biasa meninggal kurang lebih dalam waktu 2 bulan di 1 tahun. Wah, sedih ini. Jadi manusiawinya itu keluar. Apa? Ya sedih. Basyar, Rasulullah ini basyar, manusia. Walaysa kal basyar, tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Tapi yang namanya kesedihan itu ada. Ketika sedih, maka pada waktu itu pulang ke rumah Hani, ke rumah Ummu Hani. Rasulullah ini ingin pindah tempat, hijrah. Merasa mungkin kalau saya jalan-jalan atau pindah dakwah akan diterima. Maka yang Rasulullah SAW tuju adalah Taif. Dan kan dengan cerita Ma'ruf juga kan. Nah, ketika itu Rasulullah ke Taif, kalau perjalanan ya kurang lebih itu 100 kilo. 100 kilo itu mana? Sini mana? Semarang mana? Semarang Solo. Nah, kurang lebih ya Semarang Solo Seragen, Seragen Solo lah ya. Artinya perjalanan dari Makkah ke tempat situ sejauh itu, dan tidak kayak sekarang ada mobil, ada motor, tidak ada dulu ya, jalan sudah dengan kendaraan yang semampunya, seadanya. Sampai sana yang berharap diterima ternyata ditolak juga, karena sebelum Nabi SAW datang sudah ada bumbu-bumbu yang manas-manasi. Ya, akhirnya di sana ditolak, tambah sedih lagi. Bahkan penolakannya luar biasa. Sampai anak kecil pun berani melempari Nabi, sampai perempuan yang tidak ngerti apa berani melempari Nabi, semua Nabi. Semua melakukan seperti itu. Akhirnya Nabi tambah sedih. Ya, singkatnya pada waktu malaikat mau turun, mau menyelamatkan Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini gunung tak baliknya gimana? Jangan. Ya, sifat rahmatnya keluar. Jangan. Ini kalau dihancurkan sekarang, eman-eman, nanti saya berharap ada keturunan mereka yang mau beriman. Jadi ben lah, sing tua-tua wis ben. Yang tua-tua sudah biar sudah. Saya berharap ada generasi mereka yang menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkatnya pulang. Rasulullah pulang sebelum masuk ke kota Mekah. Ya, karena Rasulullah ini tahu ini bakal ditolak juga. Masuk enggak, ya kan? Mau balik ya mau kemana juga. Akhirnya di perbatasan itu datang yang namanya jin. Datang apa? Jin. Jin ini datang di perbatasan Mekah, kemudian ngobrol sama Nabi. Ya, ketika ngobrol, akhirnya dia dengan dakwah Nabi, dia masuk Islam, ini jin.
Ketika ini jin masuk Islam, ternyata jin ini dari negeri Yaman. Ya, akhirnya jin ini kembali ke Yaman, mengislamkan ribuan jin pada waktu itu. Kita bayangkan manusia semua nolak, jin yang menerima. Ya, singkatnya Rasulullah pulang. Ya, pulang. Ketika dalam sedih, turun surat Yusuf. Ya, surat Yusuf itu cerita Nabi Yusuf. Ya, dengan keadaannya yang sampai dibuang sama saudaranya, kemudian ditemukan oleh Perdana Menteri Mesir, akhirnya jadikan raja dan sebagainya. Itu semua cerita diceritakan sama Nabi Muhammad SAW agar terhibur. Ya, jadi kalau sedih, itu yang pertama, cari cerita-cerita yang bisa membangkitkan kita untuk senang. Ya, terutama cerita yang itu apa istilahnya, bisa mendekatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik cerita itu ada roh yang baik. Apalagi kalau ceritanya itu orang-orang soleh. Ceritanya orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang nabi-nabi, cerita tentang Rasulullah SAW itu akan membangkitkan, ada roh yang menyemangati hati tadi. Sehingga ketika setelah Rasulullah SAW diceritakan oleh Nabi Allah oleh malaikat Jibril tentang Nabi Yusuf tadi, malaikat Jibril turun lagi. Bertemu sama Nabi Muhammad SAW, ayo singkatnya ya, ajak jalan-jalan. Loh kemana? Ikut saja. Sebelum keluar ternyata Nabi dibelah dadanya dulu. Ini pembelahan yang keempat. Yang pertama, ketika di rumah siapa? Halimah Sa'diyah masih kecil. Kemudian ketika usia 12 tahun, remaja. Kemudian ketika usia 40 tahun. Kemudian sama ini Isra Mi'raj ini. Ya, dibersihkan. Kalau kita bersihkannya dengan wudu. Nah, Rasulullah sudah suci. Harus ada sesuatu yang lebih dari wudu. Maka dibelah Nabi Muhammad SAW, dibersihkan, ya. Kemudian diberi hikmah, diberi kebaikan semuanya. Wa naza'u minhu hadza syaitan. Di Maldibah tinggal di situ dan diambil bagian setan daripada Nabi Muhammad SAW. Karena nama Nabi itu manusia yang utuh sempurna, sehingga setiap manusia itu punya bagian setan dalam hatinya. Ya, maka setan itu siap menempati menggoda manusia. Ya. Lah di data Nabi itu diambil. Kenapa? Agar setan itu iblis yang sudah dinas sama Allah neraka, tidak mungkin masuk surga. Bisa jadi kalau tidak diambil bagian setan dalam diri dari Muhammad SAW, memungkinkan iblis yang sudah dinas neraka bisa masuk surga karena Nabi Muhammad SAW. Maka dicabut. Ya, sehingga setelah dibersihkan, datang buruk. Keluar ini ke rumah, keluar dari rumah Ummu Hani, dari bibinya itu keluar, melihat buruk. Buruk itu kurang lebih kalau bahasa sekarang kayak Pegasus, loh. Ya, jadi kuda tapi lebih kecil, keledai lebih tinggi, punya sayap. Ya kuda seperti kuda sudah. Hanya ada sayapnya saja. Ketika mau dinaik, berontak ini kuda. Apa? Buruk. Berontak ini buruk. Karena memang buruk ini liar. Ya, binatang yang liar. Karena binatang liar harus dijinakkan. Subhanallah, diingatkan. Sehingga dia diingatkan lagi. Wahai buruk, yang mau naik engkau ini adalah manusia akramal akramin. Yang paling mulianya yang paling mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nurut. Singkat nurut naik sudah. Ketika naik dari kota Makkah, ya, Masjidil Haram, terus jalan ke Masjidil Aqsa. Ada perjalanan beberapa tempat. Di antaranya di Bethlehem, ya, tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu, dan di beberapa tempat lainnya. Ya, kemudian ketika sampai di Masjid Aqsa, itu kalau sekarang ada yang namanya tembok ratapan. Nah, itu dulu tempat mengikat buruk ketika Rasulullah istirahat di situ. Jadi sampai di situ, buruk ini karena binatang diikat di tembok yang sekarang
terkenal dengan ilmu ratapan. Ya ini orang Yahudi kalau ke sana nangis-nangis entek dosanya. Nah, makanya itu Palestina itu rebutan di sana, Islam, Nasrani sama Yahudi tadi. Ya, itu cerita lain. Walhasil ketika itu diikat di situ. Ya, ketika diikat Rasulullah SAW di situ dijamu. Bukan dikasih jamu ya, tapi dihidangkan dua hal. Yaitu ada yang namanya susu sama khamr. Pada waktu itu khamr atau minuman keras itu belum jadi haram. Belum ada hukum haram. Disuguhkan. Ini ada susu, ini ada khamr. Silakan pilih. Walhamdulillah Rasulullah SAW memilih susu. Yang akhir dia Bangajil mengatakan, singkatnya dikatakan, engkau sudah memilih yang benar. Karena kalau engkau memilih minuman keras, maka umatmu akan tidak aman. Tapi karena engkau memilih susu, umatmu akan menjadi umat yang diberkahi. Nah, ini karena pilihan Nabi Muhammad SAW. Singkatnya dari Masjid Al-Aqsa itu naik Rasulullah SAW. Nah, ini mulai Mi'raj. Ya, Isra itu dari bumi ke bumi, Mi'raj itu ke langit. Ketika naik ke langit, ke pintu yang pertama, pintu langit pertama, ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, ketemu Nabi Adam, ngobrol lagi. Man fil bab, ana Jibril, wa man ma'ak. Siapa sama kamu? Sebutkan, sama saya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, singkatnya, loh, sudah diutus orang ini. Iya. Kemudian ahlan wa sahlan, marhaban semuanya. Dibuka, wahai anakku, wahai keturunanku, Nabi Soleh, dan semua apa istilahnya, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dibuka pintunya. Ada yang mengatakan kenapa kok dari mana? Dari Masjid Al-Aqsa. Karena memang pintu langit ada di situ. Ya, pintu langit jadi di situ. Tembus yang pertama. Kemudian naik kedua. Naik kedua ketemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya. Yang dikatakan ganteng yang luar biasa. Ya, Nabi Yusuf dengan cerita yang panjang, ketemu ngobrol lagi sebentar, naik lagi ke langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam dan kalau tidak salah Nabi Harun, ketemu dengan Nabi Isa, ngobrol lagi dan lain sebagainya, naik lagi ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Ini satu-satunya Nabi yang meninggal di langit. Yang meninggal di langit, Nabi Allah Idris alaihi salam. Ya. Kemudian setelah itu naik ke langit yang ke 5, 5. Naik ke langit yang 5. Ya. Kemudian di langit yang ke-5 ini ketemu astagfirullahaladzim, Nabi Allah Harun alaihissalam. Ya, Nabi Allah Harun ini Nabi yang diangkat Nabi oleh Nabi. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam itu ketika berdakwah lisannya agak bukan serat ya, jadi kayak sakit. Karena pada waktu kecilnya itu sama Fir'aun kan disuruh milih antara api sama makanan. Karena pada waktu itu zaman setahun bayi lahir laki dibunuh, setahun dibiarkan. Nah, Nabi Musa ini lahir pas tahun di mana bayi-bayi dibunuh. Semua bayi lagi dibunuh, Nabi Musa selamat. Gintir kan? Singkatnya sampai ke rumah Fir'aun, terus di situ dirawat. Nabi Musa alaihissalam tetap dirawat. Fir'aun tidak terima. Jangan, ya, jangan. Ini bakal bunuh saya. Enggak, wis ini pokok saya rawat. Singkatnya, kenapa kok saya makan itu? Karena waktu digendong Fir'aun, ditarik janggutnya nih. Nah, subhanallah tarikannya ini bukan kayak bayi. Bayi kan kalau narik kan biasa. Ini enggak sampai jelungup gitu. Ini Fir'aun marah. Ini bukan bayi biasa. Mungkin ini yang bakal bunuh saya. Mungkin ini yang bakal menghancurkan istana saya. Bunuh dia. Loh, jangan. Ini hanya mainan anak-anak. Coba suruh milih. Akhirnya milih bara api sama makanan. Subhanallah, Allah lewatkan ya instingnya bayi ini ke bara api. Akhirnya dimakan. Nah, dimakan sampai dewasa efeknya kalau ngomong agak jelas. Akhirnya minta sama Allah, ya Allah angkat
Harun ini Nabi Harun alaihissalam itu kalau tidak salah kakaknya adiknya masih saudara untuk di Nabi agar menyampaikan dakwah kepada orang-orang. Akhirnya diangkat Nabi Harun alaihissalam dan ketemu di langit yang ke 5 ya, langit ke 5. Kemudian naik ke langit yang ke 6. Langit yang ke 6 ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini nangis. Ketika datang Nabi Muhammad SAW nangis dulu. Kenapa? Karena anak muda, umurnya singkat, dakwahnya secara terang-terangan tuh mulai usia 40 tahun sampai kurang lebih 63. Berapa tahun? 23 tahun toh. Tapi umatnya dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ada banyak banget. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam itu dakwahnya bertahun-tahun, tapi ikut cuma sedikit toh, tidak sampai 100. Jadi ini Nabi Musa ini benar-benar takjub, luar biasa sama Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah diceritakan kan, ketika melihat kelebihan daripada fadilah pahala lipat gandaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan ini punya saya, untuk saya Nabi Musa. Enggak, ini punya Nabi Muhammad. Ya sudah, kalau gitu jadikan aku Nabi, umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa oleh Nabi. Ya, sehingga setelah ketemu Nabi Musa alaihissalam naik ke langit yang ke-7, ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini yang dikatakan kurang lebih fisiknya sama, artinya wajahnya sama. Ya, wajah yang luar biasa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi yang paling ganteng pertama itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua Nabi Adam alaihissalam, karena langsung diciptakan Allah melalui tangannya langsung. Nah, yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat ada yang mengatakan Nabi Ibrahim, dan selanjutnya sisanya peritilan-peritilan ya kita ini. Ya, kita ini jadi tidak usah protes, karena sudah diambil sama nabi-nabi yang lain. Ya, singkatnya setelah ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dalam keadaan sedang bersandar gitu ya. Bersandar di Baitul Ma'mur namanya. Baitul Ma'mur itu kalau di dunia itu seperti Ka'bah, tempat tawafnya malaikat. Nah, di sana tawaf malaikat itu sekali tawaf ribuan malaikat naik, tidak balik lagi sudah. Hadir lagi malaikat yang baru lagi dengan ribuan lagi seperti itu. Maka tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu berapa, saking banyaknya pasukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam terus naik ke Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha itu ada pohon namanya sidir. Maka dikatakan sidrah. Ya, pohon sidir. Muntaha itu puncak. Puncak yang tidak bisa dicapai oleh semua makhluk. Nah, ketika berhenti di situ, terus Malaikat Jibril mengatakan, engkau langsung jalan. Saya tidak bisa berjalan lagi, karena baini wa bainallah, antara aku dan Allah itu ada 70 hijab. Kalau satu saja saya melangkah, saya kebakar habis. Tidak kuat, ya, bukan makom. Dan ini Muhammad SAW itu masuk ketemu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dikatakan dengan terompahnya, dengan sandalnya. Ya, dengan sandal yang kalau sekarang tahu nggak ada pas itu. Cincin saya ada. Nah, nih. Ini kurang lebih bentuk terompahnya gini. Nih, nah sini. Ini terompah Nabi Muhammad SAW yang model seperti ini. Ya, itu sampai dibawa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dilepas. Ya, kita naik ke masjid kita lepas sandal kita. Ini Nabi Muhammad SAW saking mulianya ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, maka sandal ini dihormati sampai sekarang. Maka jangan pernah buat sandal yang model gini. Saya pernah tahu, marah saya itu. Ya, jadi ada sandal kayak gini, dibentuk gini terus dipakai dengan dia mengatakan ini kan sandal Nabi. Iya, tahu sandal Nabi, tapi jangan pakai di kakimu. Ini bentuk sandal yang pernah langsung ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kok taruh di kepala, ya, itu masih diperbolehkan, ya. Atau dibuat hijab. Walhasil ini lambang, bukan lambang biasa. Ini terompah yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sampai situ ngobrol kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan qabi qausain, jaraknya cuma 2 busur panah, ada pada depan gini. Ya, kita tidak boleh bayangkan. Ya, ini bukan makam kita. Kalau malaikat Jibril saja terbakar, apalagi kita. Batasan kita ya sudah, kita berhenti. Allah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah, itu cukup di situ, tidak usah ditelusuri. Yang jelas ketika ada ulul salam antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, diabadikan di sholat 5 waktu. Ketika mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dijawab Nabi Muhammad SAW, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ketika senang, seperti yang dikatakan ulama, umat yang diingat, kita yang diingat. Siapa? Hamba-hamba yang soleh. Maka jadilah orang bersoleh yang soleh agar mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sering doakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleh solehah. Kenapa? Karena anak soleh solehah ini yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salam itu apa sih? Salam itu keselamatan. Mendapat doa salam dari Allah yang langsung melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Punya luar biasa. Maka anak berharap anak soleh itu tidak sembarangan. Punya anak namanya soleh tidak sembarangan. Mendoakan anak agar anak jadi soleh juga tidak sembarangan. Ini sesuatu yang luar biasa yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ketika dengar itu, malaikat semuanya berkerumun. Ya, maka itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bacaan yang kita baca itu peristiwa. Ya, ketika tahiyat itu adalah peristiwa ketika Allah bertemu Nabi Muhammad SAW yang disenangkan. Manusia makhluk ya Allah yang bermalaikat itu senang semua. Akhirnya digemuruhkan dengan syahadat dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu turun dengan perintah, 3 perintah. Masih ingat? Yang pertama apa? Salat. Yang kedua apa? Akhir surat Al-Baqarah, amanar Rasul. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bebasnya umat Nabi Muhammad kalau tidak mensekutukan Allah dari neraka. Jadi selama umat Nabi Muhammad tidak mensekutukan Allah, maka terbebas di neraka. Surga pasti. Asal tidak mensekutukan Allah. Yang kedua jadi apa? Akhir surat amanar rasulu bima unzila min rabbil qulun amanna billahi ila akhirih. Ya. Nah, yang pertama yang paling utama adalah sholat. Maka oleh singkatnya 50 waktu turun ke langit yang ke berapa? Nabi Musa tadi langit ke-6. Ketemu Nabi Musa langit 6, ngobrol lagi. Kamu dikasih apa? Sholat. Oh, tidak mampu. Bolak-balik. Singkatnya sampai jadi 5. Nah, ini 5 ini satunya seperti 10. Artinya kalau orang meninggalkan satu sholat, itu bukan satu hitungannya. Dia sudah meninggalkan 10 sholat. Ya, jadi jangan ditinggalkan. Ya, sholat itu yang penting. Singkatnya setelah itu turun lagi ke Masjidil Aqsa. Ketika itu Allah memerintahkan semua para malaikat dan para nabinya untuk sholat di situ. Ketika mau sholat, ayo imamnya siapa? Malaikat Jibril suruh imam. Ya, Rasul mengatakan enggak, engkau yang imam ya Rasulullah. Jadilah Rasul SAW sebagai imam. Maka pada waktu itu ya Allah mengatakan semenjak itu dan seterusnya Rasul SAW dikatakan semua syariat Nabi yang sebelum-sebelumnya itu mengikuti daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu sholat selesai, terus Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Wah, ini panjang lagi. Ini masih jam berapa ini? Jam 8 kemalaman enggak? Hah? Yakin enggak?
Insya Allah jam 10 sebelum jam 10 selesai ya. Insya Allah sebelum jam 10 selesai. Jadi nggak usah keburu-buru. Ini cerita seru. Cerita seru dah. Seru ya. Daripada cerita dongeng yang tidak jelas, ya. Dongeng-dongeng yang tidak karuan. Ini cerita yang seru dan nyata, wakil terjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu ngelihat yang namanya surga, diperlihatkan. Tapi namanya perlihatkan itu berarti kayak simulasi, ya. Jadi gambaran. Ada Mekah dengan sekelilingnya yang asli, ada simulasinya. Artinya simulasi itu gambar Mekah seperti ini, ya, atau lingkarannya seperti ini, nanti sampingnya seperti ini. Tapi aslinya lebih dahsyat, ya, lebih mewah, lebih sak macamnya. Nah, gambaran yang pertama ada walhasil banyak ceritanya. Cuma saya ambil singkat saja. Ketika itu Rasulullah SAW itu mencium bau yang wangi luar biasa. Ada bau harum wangi luar biasa. Ini bau apa ini? Oh, ini bau daripada Siti Masyidah. Syaidatuna Masyidah. Pernah dengar? Siapa dia? Orang yang direbus. Tapi kesananya kecepatan ceritanya ya. Dia adalah penyisir. Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Jadi ketika nyisir, sisirnya jatuh. Pok. Kan diambil. Bismillah. Kaget anaknya. Loh, siapa yang mbok sebut? Bukan bapakku. Bukan. Yang kau sebut siapa? Yang ku sebut adalah Tuhan bapakmu dan aku. Tuhan langit dan bumi. Oh, murka. Dibilang sama bapaknya, Pak, ini kurang ajar, punya Tuhan baru. Padahal dibalik adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dihukum, direbus. Normalnya nek ada manusia direbus itu baunya tidak enak, mau bangkai, ya. Tetapi dirubah sama Allah, waktu direbus baunya wangi luar biasa sampai ke surga. Karena pertahankan la ilaha illallah, mempertahankan Allah Tuhannya. Wangi luar biasa. Kemudian jalan lagi ada suara terompah, rotak. Ini suara apa ini? Ada suara apa ini? Ya. Ternyata dikatakan ini suara terompahnya siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya. Kenapa Rasul mendengar terompahnya Sayyidina Bilal? Ada yang tahu? Nah, karena ketika di bumi Sayyidina Bilal tidak pernah lepas dari wudu. Selalu wudu, dan ketika wudu langsung sholat 2 rakaat sunnatan wudu. Jadi kalau kita kepingin sandal kita sampai ke surga, kita ya tidak mungkin ya. Insya Allah mungkin ya. Gimana ya, wallahu a'lam ya. Jangan tinggalkan sholat sunnah daripada sholat sunnah wudu. Terus melihat istana yang megah luar biasa, gambaran surga. Maka Rasulullah kalau cerita surga itu bisa. Jadi cerita Rasulullah tentang surga itu yang Rasulullah lihat. Tetapi aslinya itu lebih dari itu. Kalau cerita bidadarinya, cerita istana tentang emas dan lain sebagainya, ya tembok terbuat dari emas, iya coba. Mutiara, ya apa coba? Ya, jendelanya itu dari kaca yang batu-batu permata, wah sudah terbayang sudah. Itu tuh gambaran yang Rasul lihat. Asli lebih dari itu. Begitu juga ketika Rasulullah ke neraka. Ketika ke neraka juga sama, melihat hal-hal yang tidak baik semuanya. Ini juga yang ma'ruf ya, banyak ceritanya. Di antaranya orang yang mukul kepalanya sendiri sampai hancur kepalanya. Ketika hancur, tumbuh lagi kepalanya. Masih ingat kenapa? Kenapa orang ini? Kenapa? Karena meninggalkan sholat 5 waktu. Ini orang yang meninggalkan sholat. Jadi di akhirat Allah siksa dengan dihancurkan kepalanya, tumbuh lagi, hancur lagi, tumbuh lagi, hancur lagi, tumbuh lagi. Wah, sakit itu. Kita tidak usah dipukul, dihancurkan. Kita tutup palu besi, toang. Gimana coba? Atau naudzubillah min dzalik misyar, kita kebayang misalkan ada kepala ya keinjek tronton, kenapa?
Ya apa coba? Itu kepala bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka jangan tinggalkan sholat. Usahakan sholat. Wis mau telat mau bangunnya, pokok sholat. Subuh jam 6 sholat. Tapi jangan terusan. Ya, jangan terusan. Ke depannya berusaha dengan alarm dan sebagainya. Ya. Misalkan duhurnya telat karena perjalanan bingung, mau sholat tidak bisa, sampai sholat. Jangan tinggalkan. Ya, apapun alasannya, pokok sholat. Yang sudah lama dikodok semampunya. Dulu saya pernah tidak sholat, wes tidak penting. Yang penting ke depanmu bagaimana? Sholat. Ya, kita sudah tahu sekarang ini kan, sholat terus. Ya, kemudian di antaranya juga melihat daripada seorang yang dikasih hidangan dengan makan yang enak-enak, tapi dimakan sama dia. Ketika dikasih makanan yang basi, ya makan-makanan yang busuk, yang sudah tidak layak makan, dimakan sama dengan rakusnya. Kaget Rasulullah. Ini gambaran apa lagi nih? Ya, gambaran seorang suami atau istri yang punya hubungan sah, tetapi dia masih selingkuh, masih cari yang haram, masih cari yang dia itu tidak dihalalkan. Padahal di dalam istrinya itu juga sama seperti ada yang di orang lain, sama persis. Tapi di nafsunya jadi. Bedanya kalau istrinya itu hanya buat dia, kalau yang naudzubillah buat orang banyak. Kalau gambaran sendok, ya kalau sendok itu kalau ngambil nasi apa Pak, tak dulang satu. Yang paling pojok, gila ini. Kalau lambe ke lambe kok dikumbasi. Tapi kalau satu sendok yang bersih ini hanya buat saya. Kan kita lebih milih yang mana? Yang bersih, yang higienis. Ini sama, naudzubillah ya. Bahkan ya Allah bisa. Allah kasih turun azab ketika orang berhubungan seperti itu. Apa namanya? AIDS. AIDS ini bahayanya luar biasa. Allah sampai Allah jauhkan kepada kita. Allah jauhkan siapapun di antara kita dari penyakit ini. Ya. Kumpul sama orang sampai rumah, istri kena, anak kena, keluarga kena, naudzubillah. Ya, bahkan ada penyakit, lupa saya namanya, itu keluar cairan nanah dari kemaluan. Ini bukan haid ya, tapi ada. Jadi keluar cairan nanah, itu lama kelamaan itu tubuhnya kan keropos. Akhirnya wassalamualaikum. Gara-gara apa? Hubungan yang tidak halal. Maka Allah Subhanahu wa taala bagaimana, Pak? Jauhilah zina, wala taqrabu zina. Jangan kau dekat-dekati zina. Bukan zina yang dilarang, tapi pendekatan ke zina, mukadimah dilarang. Di antaranya apa? Pacaran. Tak balik ini. Ojo pacaran, haram. Ini tidak boleh. Siapapun kita. Tidak boleh, ini haram. Apalagi kalau sudah pacaran yang sampai cekal-cekal tangan, terus dipamer-pamer ke. Naudzubillah min dzalik. Ya kita jaga anak-anak kita, terutama perempuan ini, jaga. Jangan murah. Kita kasih tahu ya, cinta itu ya, itu akan tumbuh karena kebersamaan seseorang. Ya, cinta itu bisa tumbuh karena kebersamaan. Jadi yang menjadikan anak remaja, kenapa kok timbul cinta? Karena selalu bersama. Ya, karena sering bersama akhirnya timbul yang namanya senang satu sama lain. Nah, untuk itu hindari. Terus bagaimana? Cari yang halal. Dengan apa? Menikah. Kalau menikah tujuannya sama, insya Allah walaupun pas nikah tidak ada cinta, pas nikah tidak ada cinta, tapi dengan seringnya kebersamaan akan tumbuh yang namanya cinta. Asal tujuannya sama. Tujuannya surga. Tujuannya ridhonya Allah. Tujuannya ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka pernikahan yang walaupun diawali dengan tidak ada rasa cinta, akan timbul cinta karena kebersamaan. Hadiah dari kebersamaan tadi. Tapi tujuannya sama. Tapi kalau tujuannya beda, hanya nih cinta toh, akan ada bosannya. Nah, bosan ribut. Ya, itu. Di antara yang ngelihat orang yang makan
bangkai padahal ada makan yang enak-enak. Itu gambaran seorang suami istri yang sudah punya pasangan yang halal tapi dia masih mencari yang haram. Kemudian Rasulullah jalan lagi, ya, melihat namanya ada orang masuk binatang masuk ke lubang tidak bisa keluar lagi. Itu gambaran ya, artinya jaga lisan. Jangan sampai omongan ini keluar malah menyakiti semua yang sebagainya, kacau semua gara-gara satu omongan. Ya, kemudian singkatnya Rasulullah SAW setelah diperjalankan semua itu, Rasulullah SAW kembalikan ke Masjidil Aqsa lagi, kembali ke Mekah lagi. Ketika ke Mekah di rumahnya Ummu Hani, Rasulullah bingung. Ini gimana cara ceritanya? Ya, ini perjalanan yang lama, yang panjang, luar biasa, yang hanya ditempuh kurang lebih 10 menitan. Ini bingung, gimana cara jelaskan ya? Ini kalau hanya akal nggak sampai. Rasulullah keluar dari rumahnya, rumah Ummu Hani ke samping Mekah gitu, duduk di situ sambil mikir gimana caranya. Tiba-tiba datang sosok yang namanya Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Saya belum tahu. Ya, ceritanya Abu Jahal musuhnya Nabi yang paling benci sama Nabi. Ketika ngelihat Nabi sedang ngelamun, kamu kenapa? Saya ada yang mau tak ceritakan. Kata Abu Jahal, ceritakan, jangan sama saya. Diceritakan dari awal sampai akhir, kepingin Abu Jahal. Wes, kesempatan. Kata Abu Jahal dengan sombongnya dia mengatakan, kurang lebih mau ndak tak panggil orang sah penduduk Mekah, tak kumpulkan cerita. Tujuannya apa? Agar sama kayak dia ketawa tadi. Rasulullah berpikiran berbeda. Wah, kalau begitu lebih enak lagi. Nggak perlu saya umumkan. Ya, akhirnya benar di tengah lapang panggil semua orang-orang, semua dipanggil. Ketika dipanggil, duduk di situ. Rasulullah cerita dari awal sampai akhir, yang ketawa, yang sak macamnya semua pada penghina. Kita ini alhamdulillah hadir di zaman sekarang. Kalau kita pada waktu hadir di zaman ketika Rasulullah cerita, percaya kita. Ya Bu, karena orang. Misalkan sekarang saya ngomong, Beb Mahdi ini baru datang dari Gresik 5 menit yang lalu. Percaya dia? Padahal benar, tidak 5 menit sih, berapa jam yang lalu. Sampai sekarang di sini sudah. Tadi di Gresik kan di sini. Wah, mosok tenang, ora kesel gitu. Ini cerita yang benar ini. Tapi sudah meragukan, artinya tenan apa ora wong kok langsung mangkat taklim ora kesel. Nah, aku ya nak turune ya kan. Nah, tapi ini nyata. Wong yang kayak gini saja sudah tenan apa ora, apalagi cerita itu. Maka alhamdulillah kita dihadirkan di zaman yang tinggal percaya. Ini luar biasa. Kalau enggak kafir kita. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya nyebar. Singkatnya, waktu itu tidak ada Sayyidina Abu Bakar. Ditanya sama Abu Jahal, "Aina sahibak? Mana temanmu? Mana orang yang kerap sama ente, bisa kumpul sama ente? Mau tak ceritain juga." Wah, tidak ada di sana. Ditemui. Ketika ditemui, ini sahabat yang luar biasa. Ya, orang sahabat itu seperti ini. Ini contoh persahabatan yang luar biasa. Ya, ketika ada sahabatnya dihina, dijelek-jelekkan, itu dia harus bela. Selama benar, dia harus bela. Walaupun yang mengatai adalah orang di atas kita, kedudukannya dan sebagainya. Tapi udah sahabat, bicara yang benar harus dibela, jangan malah diguyu. Itu bukan sahabat namanya. Ketika Rasulullah dihinakan dengan seperti itu, dicampur siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar, diceritain gimana? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Wallah, demi Allah, andaikan Rasulullah SAW cerita yang lebih mustahil dari itu, saya percaya." Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sudah persahabatan yang luar biasa persahabatannya. Tidak ada yang gitu sekarang sudah. Sekarang kita ini kalau ada sahabat yang lagi susah, ditinggal. Kalau ada butuhnya,
kayak deketi. Ya, ini persahabatan yang luar biasa. Setelah itu nyebar setelah cerita semuanya, dan setelah kejadian Isra Mi'raj, Rasulullah tidak pernah susah, senang terus. Selalu ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada bantuan dari para nabinya, ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dulunya selalu dalam keadaan susah. Ini singkatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau cerita panjangnya ada sebenarnya. Ya, tapi ini sudah 45 menit kurang lebih. Tidak terasa ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Ya, Allah beri kita manfaat dari cerita Isra Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan cerita ini ya Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan jiwa kita, dan Allah mudahkan kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu yang tidak kita pernah putus sampai kita meninggal. Dan mudah-mudahan utang-utang kita Allah lunasi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.